Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam diskusi lintas agama yang membuka cakrawala berpikir kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya akan pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus para nabi dan rasulnya, agar kita tidak tergelincir menjadi orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diskusi ini akan disajikan oleh Don Ditan. Ayo kita simak perjalanan diskusinya bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku udah gak percaya karena kan menurut aku gimana pun gitu, walaupun pendeta itu manusia ya, dia punya salah juga, punya dosa, tapi kan menurut aku ya dia sebagai expert gitu ya, dia tahu mana yang benar mana yang salah, dan dia tuh malah milih buat melakukan itu. Sampai aku juga sempat mikir kayak entah dia ada dapat pahala kayak atau dapat apa, atau dapat words dari gereja karena ngesidin orang, tapi aku udah nggak ngerti. Cuman kayak menurut aku tetap aja kok bisa dia mau melakukan hal itu, kayak tujuan dia tuh apa. Jadi kan kayak menurut aku expert aja bisa ngemainin agama, kayak ya gimana aku mau percaya gitu kan. Cuman dari yang aku udah CD itu aku tuh masih belum ada kepikiran buat belajar Islam. Nah tapi berarti setelah CD itu pun sebenarnya akidahnya Natasha tuh sebenarnya masih percaya dengan Yesus dong sebagai Tuhan. Aku masih. Kok dibilang percaya Yesus sebagai Tuhan tuh percaya enggak, aku cuman kayak merasa kayak ya udah Tuhan itu Allah. Aku udah mikirnya udah kayak gitu aja. Yesusnya? Aku udah nggak tahu, kayak udah mikirnya tuh kayak ya udah pokoknya Tuhan itu Allah aja. Jadi kita mikirnya gini, kalau maksudnya dari proses itu ya penting gue Kristen selesai. Iya, kayak aku tetap gitu. mikir. Jadi kita nggak ya mau Tuhan kayak mau siapa kayak. Kayak Yang penting aku taunya udah kita Kristen. Iya, aku pokoknya tuh kayak tetap mikirnya ya udah yang penting aku nggak pindah agama, walaupun aku udah nggak percaya, yang penting aku tetap Kristus, yang penting aku mengimani. Aku udah mikirnya kayak gitu lah. Pokoknya dicap sebagai Kristen lah pokoknya. Iya. Template orang Kristen. Iya, mengimani. Itu 2023. 2023. Belum kepikiran belajar Islam. Belum. Terus mulai dengar atau mulai belajar Islamnya? Nah, aku lupa itu juga kayaknya nggak lama deh setelah itu. Pokoknya kan aku udah ngerasa ini kayaknya aku lost nih. Aku udah nggak tahu kemana arahku kan. Kayak mau balik ke Kristen, tapi aku juga udah nggak begitu yakin. Terus aku kayak bingung nih mau kemana. Akhirnya aku sempet lah kayak ada nanya-nanya ke teman, ke orang tentang Islam. Aku nggak ngerti kenapa tiba-tiba aku kayak iya. Oh, bukan cowoknya yang nyekokin Islam? Enggak, malah dia nggak sama sekali. Dia nggak sama sekali. Ya? Mungkin kali ya, aku juga nggak ngerti. Pokoknya tuh aku nanya-nanya ke temen, nggak ngerti. Aku juga nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba pengen tahu aja gitu tentang Islam. Dia ngasih tahu, cuman di otak aku kayak masih sekelibat aja gitu loh, belum kayak mau ngedalemin banget. Terus yaudah kayak udah nanya-nanya segala macam. Aku kayak oh yaudah oke, gitu kan. Nggak nanya Bang Lian? Enggak, aku malah nggak nanya ke kakak sama sekali. Aku tuh kayak aduh nggak usah di-includein keluarga, kayak ke orang lain aja. Saya kan aku kan juga mikirnya nintar nih orang mau disalahin lagi sama mama. Biar nggak terlalu tersangka banget gini. Iya. Makanya aku kayak coba deh aku cari yang orang eksternal aja yang kayaknya bisa ngajarin aku. Tapi ternyata setelah aku nanya-nanya aku masih kayak oh ya udah oke, kayak gitu. Tapi aku masih belum yang mikir gimana banget. Sampai akhirnya di setahun setelahnya aku tuh ikut puasa. Yang nyuruh siapa? Nggak tahu, tiba-tiba aku mau ikut. Aku mau ikut puasa. Pengen sendiri? Pengen sendiri. Pengen mencoba kan. Udah badan kecil puasa sebulan, makin kecil lagi. Kalau kakak bilang kan aku makannya banyak ya. Aku selalu makan. Makan banyak segini badan? Iya. Makanya Ya, enak banget kok. Saya mau jelasin gak enak ya gimana ya. Bukan kalau makan banyak badan segini tuh cacingan atau di dalam ada 3 gembel gitu. Yang pertama kalau- sih kayak itu ya. Kalau Yang kata pertama, mama sih kayaknya aku udah cacing. nagaan malah. Oh, Bukan nagaan. bajingan lagi. Kok diceritain malu kok. Jangan. Iya Terus kayak nyobain aku. puasa. Karena kan aku kayak mikir, aku mau coba tahan gak ya aku puasa. Itu 2024 itu. Iya, kayaknya sekitar 2024 tuh aku. Dapat berapa hari? Kayaknya aku hampir 2 mingguan lebih. 2 mingguan. Itu sampai teman-teman kantor aku aja kan emang kebanyakan teman kantor tuh yang muslim kan. Terus mereka tuh kayak ayo ini makan siang, aku kayak enggak gue puasa. Terus kayak lo Islam? Enggak, gue Kristen. Terus mereka kayak jadi bingung sendiri gitu kan. Mereka bingung kayak terus kenapa lu puasa? Nggak
tahu, pengen nyoba aja. Terus sampai udah di rumah pun kan ada papa ya, cuman karena papa tahu aku tuh suka bangun pagi kelaparan gitu ya, jadi papa nggak peduli. Gratis. Iya, jadi kayak udah aku bangun buat sahur sendiri kayak gitu. Sempat nyoba, cuman aku tuh masih yang belum mau mencoba untuk belajar bidang lagi, cuman ikut puasanya aja lah sama lebaran. Oke. Berarti puasanya dari subuh sampai maghrib? Iya, sampai maghrib. Terus? Akhirnya nggak ngerti gimana lebaran kemarin lah. Lebaran ini tahun Lebaran ini? kemarin, iya tahun ini. 2025. Tiba-tiba tuh aku mau makin kayak mau deh belajar lebih detail lagi. Nah yang bulan Ramadan kemarin ikut puasa lagi? Ikut, tapi aku nggak sebanyak yang tahun sebelumnya. 2024. Cuman emang sempat ikut puasa tapi kayaknya cuma semingguan. Setelah lebaran malah jadi tambah pengen belajar Islam. Pas lebaran kan aku ikut lebaran ke kakak, terus juga ke rumah pacarku itu. Terus dari situ aku kayak mau deh aku lebih detail lagi buat belajar gitu kan. Nah maunya itu kenapa? Nggak ngerti, kayak tiba-tiba muncul aja tuh kayak coba kali ya belajar kayak gitu. Terus? Nah emang awalnya aku tuh nanyanya ya ke beliau ini karena aku bingung ya mau nanya siapa. Tersangka pertama. Aku datang lah ke kakak kan, mau nanya-nanya lah, mau nyari tahu tentang Islam. Awalnya kan di pikiran aku, ya aku kalau misalnya mau nyari tahu, ya kayak temen aku lah, dia cuma ngasih tahu tentang Islam itu gimana gitu kan. Tapi kalau ke dia beda, mungkin karena dia juga mualaf ya. Jadi dia ada ngasih video. Perbandingan dari Al-Quran sama Alkitab itu. Terus awalnya aku masih kayak, masa dibandingin, kan pasti ya ada bedanya. Terus kayak mau gimana pun, kalau misalkan kalau misalkan ini template-nya orang Kristen, itu kan ya itu di luar logika lah. Yang penting kita mengimani gitu kan. Awalnya mati di atas kayu salib. Iya. Iya pokoknya tuh kita dari sore ya, aku lupa deh. Pokoknya kayaknya dari sore itu sampai jam 2 subuh. Dari yang awalnya gendut, kakak, sorry. Ini jangan di sini. Itu panggilan sayang ya? Panggilan, iya. sorry. Ya kayak waktu kakak ngasih video tuh aku awalnya masih kayak, iya aku dengerin tapi nggak yang terlalu fokus dengerinnya. Itu tuh waktu itu nunjukin pertama kali video Dokter Naik. Iya. Awalnya tuh aku masih dengerin kayak, oh ya udah mungkin karena emang ya dia ustadz aja, tapi kayak masa sih kayak gitu, mungkin kan karena dia ustadz jadi dia ya gimana yang Kristen lah, aku masih mikirnya kayak gitu tuh. Terus akhirnya karena dikasih video mulu, lama aku kayak masa sih, kayak aku jadi bingung sendiri kan. Tanya kakak, aku sampai yang tadinya di HP aku udah nggak ada aplikasi Alkitab, jadi ada sampai aku download buat aku kayak aku mau make sure nih bener gak sih yang apa kata dia nih. Kayak takutnya kan ya dia bisa aja ngomong asal, padahal sebenarnya nggak yang tertulis di Alkitab. Makanya aku mau make sure kan. Itu sampai kayak setiap dia ngomong, bentar pause dulu, aku nyari. Itu kayak aku mau bermastiin kan jadinya. Saya dapat kerjaan baru kok. Pause, oke. Play. Saya cuma gini doang standby. Oh lu di laptop pakai laptop. Riannya yang pause, dianya yang buka Bible Iya. gitu. Udah, play lagi. Jadi saya standby gini aja kok tangan saya ini. Cuman lama-lama kayak males juga ngomong nyuruh buat kakak kan. Jadi udah aku aja pause langsung sendiri. Aku pause sendiri, so aku nyari-nyari dulu di Alkitab. Cuman kalau emang lihat aplikasi kan lumayan repot ya. Tapi kan emang di aplikasi itu kan ada beberapa versi tuh. Yang Indonesia aja ada lebih dari 10. Terus nyoba Inggris juga. Nah karena ini kan sempet kayak masa sih banyak versi. Akhirnya aku tunjukin nih kak, di aplikasinya aja emang ada banyak versi. Aku malah jadi Natasha masih tuh kakaknya? Enggak, Kareni. Oh Kareni, oke terus. Kan dia juga jadi penasaran juga kan. Jadi penasaran. Terus habis itu sempet lah kita berdua iseng, aku lagi ngasal aja buka ayat. Ayat, aku lupa ayat apa, pokoknya tuh di satu itu, di Bible itu. Di satu itu aku hafalin. Nah aku buka dari berbagai versi, mau ngeliat sama apa enggak. Itu pas kita ngeliat juga beda isinya. Isinya beda kan, so kayak kok gini. Terus akhirnya besokannya ke rumah kakak lagi, tapi aku langsung bawa Alkitabnya langsung, udah bukan lewat aplikasi. Fisiknya langsung. Terus sama tuh dikasih lagi tuh video-video. Terus pokoknya setiap dikasih video, aku nge-pause dulu kayak beneran gak sih? Jadi aku nyari-nyari tahu. Terus pas sudah nyari tahu gitu kan makin lama aku kayak kok gini ya, kayak yang awalnya aku nggak mau terlalu dengerin, tapi lama-lama kayak kok ada yang aneh, kayak mungkin kok di otak aku kayak nggak seharusnya kayak gini, kenapa malah jadi kayak gini.
Terus pas setelah nontonin video sambil buka-buka Alkitab, ngebandingin segala macem, tiba-tiba aku ke kakak aku langsung kayak, oke udah, aku pindah Islam. Aku langsung kayak gitu. Gak ngerti kenapa. Iya bener kok. Itu kok. Ya makanya kaget. Kan makanya saya tanya, ih kamu serius? Ini jangan main-main. Enggak, lu gak nanya gini, lu kesambat gitu. Iya bener, ini gak ada mau nikah? Atau gara-gara ada yang lain nih? Enggak bener, serius. Jangan main-main loh. Ini berat loh, kalau emang bener mau lagi ya. Ini urusan sama papa mama gimana nih? Karena saya spontan ngomong SOP di Istiqlal. Oke. Berat loh, sholat 5 kali. Nih kamu cuma seminggu sekali dong nih gereja nih, gitu. Doa juga cuma kalau inget, ya kan? Iya bener. Kalau lagi udah buntu banget berdoa. Enggak, dia yakin. Ya udah, kakak nggak maksa ya. Iya. Begitu ngomong gitu, terus? Iya soalnya kayak dari yang udah nontonin video dan banding segala macam, aku jadi kayak, ya aku juga udah nggak pada gereja, udah nggak percaya Kristen sama yang CD. Itu pun juga setelah CD, gereja aja tuh baru pas diajakin mama papa pas Natal. Itu pun juga pas khotbah aku malah tidur. Oh Allah. Kalau sebelumnya tuh setiap khotbah tuh pasti aku nangis, mau itu relate sama aku atau enggak, pasti tuh aku selalu nangis kayak gitu kan. Nah sampai CD itu aja aku setiap khotbah kayak, aduh ngantuk, udah aku tidur gitu. Padahal sebelah mama papa sampai mama gini-giniin juga kayak, aduh ngantuk, aku kayak gitu lah. Nah pas yang habis lebaran itu, pas udah belajar-belajar, nggak tahu kayak logika aku sambil jalan gitu loh kayak, iya buat apa ya kalau misalnya aku juga udah, kalau menurut aku kayak udah menemukan pembenaran lah gitu ya. Udah mendapatkan pembenaran dari situ, terus aku juga udah nggak percaya lagi. Ya buat apa aku tetap stay, kayak mendingan ya udah aku pindah ke Islam aja. Makanya pas oke kita lagi diem-dieman karena aku lagi sambil lihat Alkitab sambil nonton, aku langsung diem kayak udah aku Islam. Aku langsung kayak gitu. Dari jam abis pas Isya tuh, dari Isya sampai setengah 3 pagi. Widih. Itu pun aku balik selama karena 2 hari. Iya karena aku ngelihat ini udah pada ngantuk semua, udah pada nguap-nguap. Kalau misalkan mau dilanjutin, aku tetap mau lanjutin. Cuman kan karena ngelihat, ya udah pada ngantuk lagi, udah aku pulang aja. Cuman aku bilang ke kakak, besok aku ke situ lagi. Nah cuman tadinya kan mau datang dari pagi, tapi kan aku tinggalnya di BSD, di rumah om, bukan sama mama papa di Cibubur kan. Nah karena lagi lebaran, mama lagi main ke BSD. Terus yang tadinya aku udah mau berangkat pagi, tiba-tiba mama minta tolong anterin dulu lah kemana. Terus aku kayak, aduh alasan apa ya? Sampai orang sampai mama bilang, udah kita langsung datengin aja ke rumah kakak, kan itu masih jam 10-an. Aku bilang masih tidur kali. Ya udah nggak apa-apa datengin aja. So aku kayak, aduh kesana kan beda ya tujuannya. Ada misi. Aku bingung mau alasan apa kan. So aku kayak, aduh udahlah nanti aja ngapain kita nungguin dia bangun, kita pulang aja dulu. Terus akhirnya memang kayak yaudah dia pulang aja. Terus pas udah pulang disuruh nyuci baju dulu, disuruh ngapa-ngapain. Jadi kayak disuruh banyak aktivitas lah. Akhirnya baru datang kakak sore kan. Itu pun juga aku bohong, aku bilangnya aku ke rumah teman. Padahal enggak. Terus ya udah dari situ aku udah bilang ke kakakku udah mau pindah ke Islam. Ya itulah kakak nanyain macam-macam. Terus nggak tahu kenapa aku kayak iya kayak nggak ada keraguan lagi gitu loh setelah itu. Tapi udah ngebayangin nanti kalau Islam gue harus sholat 5 kali, puasa segala macam, udah ngebayangin belum? Udah. Dan mau gitu. Iya, nggak tahu kenapa kayak juga pas kakak nanya dan setelah aku itu semua kayak ya udahlah aku kayak iya udah pasti kok aku kayak gitu. Itu cowok nggak ada keterlibatan apa tuh? Enggak ada malah, nggak ada sama sekali, nggak ada. Jujur ya kalau waktu kesini ikut aja cowoknya nggak tahu. Iya. Serius? Itu pas dia kesini nggak tahu sama sekali dia malah. Di pranknya mau nikah siri. Oh di prank? Iya. Itu dikerjain sama om. Mau nikah siri, maksudnya siapa mau nikah siri? Dia berdua. Jadi mau nikah siri sudah. Jadi gitu. Enggak. Jadi kan hari Sabtunya itu kan kakak ulang tahun. Terus kita bikin skenarionya kayak ya udah mau makan bareng gitu. Mau makan bareng, cuman kita kesini dulu mau jemput adiknya Kak Reni. Kan sesuai pas kan apartemen kan. Jadi aku mikirnya kayak udahlah bilang aja mau jemput. Nah tapi semuanya turun, terus dia bingung ngapain semua pada turun. Ya nggak tahu disuruh ngumpul dulu sini. Emangnya acaranya mau ngapain sih? Ya mau makan-makan. Serius itu cowok nggak tahu? Nggak tahu. Aku baru tahu pas kita mau naik ke atas. Iya. Dia akhirnya baru tahu. Terus habis itu juga pas udah
kan aku lagi deg-degan juga ya, terus dia nyebelin, aku kayak udah lu diem, udah gue mau syahadat deh, naik, aku sampai gitu kan. Akhirnya kebongkar. Bongkar. Oh malah dia sendiri bocorin. Karena dia udah pusing. Karena aku udah berantem di pusing bawah. kan. Di lobi berantem. Di lobby tuh dia udah mau pulang karena dia ngerasa kayak ini acara itu ngapain kayak gitu kan. Saya tuh dia ngerasa kayak ini kok aneh semua, ada apa, dia takut. Terus aku bilang kan, ya emang lu takut apa sih? Ya nggak tahu, kayak ini mau ada acara apaan. Terus aku udah sebel, aku udah Takut deg-degan. dinikahin kali dia. Gak ngerti dia. Aku udah sebel karena deg-degan. Aku udah bilang aja, udah gue mau syahadat, udah buruan deh turun. Kita udah mau naik nih, udah ditungguin. Terus dia kayak, hah? Ya bener? Beneran? Ya bener, mau ngapain lagi? Gue udah deg-degan deh, yuk. Aku kayak gitu kan. Terus dia tuh sampai mau ngecek chat aku sama kakak, mau ngeliat ini tuh bener apa enggak. Terus aku bilang, ini baca aja deh, terserah deh, aku udah deg-degan banget kan soalnya kan. Yaudah akhirnya dia turun, om aku ngeprank lagi. Dia bilang, apa namanya, dia tuh udah bawa kotak sama cincin. Dia bilang, cincin anaknya, dia bilang, nih li coba deh cincinnya, digituin. Muat nggak gitu? Muat nggak? Terus dia kayak, hah apaan nih? Dia panik kan. Dia panik, balik lagi lah dia ke mobil, dia mau pulang. Saya dibilangnya tuh mau nikah siri. Terus aku kayak, aduh enggak, aku bilang kan, lu tahu sendiri apa namanya itu om tuh suka ngeprank, aku bilang gitu. Udah nggak usah percaya, ngapain? Bilang, yaudah ini jadi agennya sebenarnya ngapain? Ya syahadat. Terus habis syahadat, ya mau ngapain? Mau pulang lah gitu kan. Terus dia bilang kan, ini beneran. Iya dia kayak jadi panik, dia Mungkin dia banget. pikir habis ada Langsung nikah siri. dinikahin. Iya, soalnya aku sampai bilang, ya emang habis syahadat mau ngapain? Lu mau nikah sekarang? Aku gituin kan. Ya enggak sih kan belum planning. Ya udah lu ngapain percaya sama dia, udah buruan deh kita naik. Ya udah akhirnya dia baru tahu Iseng banget sekarang. omnya. Makanya Iya, iya. gitu. Tapi waktu datang ke sini, papa mamanya udah tahu belum? Belum. Waktu itu memang belum kasih tahu. Belum. Tapi emang kayaknya mama tuh udah ada, mama papa kayaknya udah ada feeling Udah ada lah feeling, kayaknya rasa. aku bakal gimana gitu Feelingnya kan. dari mana? Karena mama tuh ada deket sama temen aku lah, sama sahabat aku. Oke. Ya dia suka cerita-cerita, dia kayak tolonglah ajakin si Tasya tuh gereja, dia udah gak pernah gereja kayak gitu. Oh. Jadi emang dia juga selalu bilang itu ya tolong balik Tasya ya, pokoknya tante tuh gak bisa kalau dia pindah, tante gak akan terima segala macam. Nah ya kan namanya sahabat, dia bakal nyampein ke aku kan. Makanya aku kayak oh, udah feeling nih dia dari awal kayak gitu. Terus malam itu syahadat, kapan papa mamanya tahu? Aku baru ngasih tahu ke papa Besoknya? besoknya. Oke, terus? Besoknya, dan itu pun juga pas ngasih tahu kita berdua udah mikirin worst case-nya lah, apa yang akan terjadi. Masih tahu Aku lewat telepon atau ketemu papa? ketemu langsung. Ke rumah papa? Kebetulan papa emang lagi ke BSD, Oke. ketemuan di situ. Karena kan tadinya aku mau bikinnya tuh jemput ke rumah kakak, cuman papa nggak mau. Jadilah yaudah kita yang ke rumah BSD aja. Ya udah di situ aku kasih tahu kalau misalnya aku udah pindah. Gimana ceritanya gimana dong? Waktu ngasih taunya gimana? Terus ekspresinya gimana gitu dong? Penasaran nih gua bener nih. itu Gimana dong? itu apa namanya, pokoknya tuh di ruang tamu, kakak tuh di sini, aku di sini, ini ada meja, ada papa baru. Terus hampir sejam lebih lah, aku tuh bingung mau ngomongnya gimana kan. Itu kalau kata kakak, aku udah kayak yang gila bolak-balik, terus aku kayak gini-gini sendiri. Mama di Cibubur. Mama di Cibubur, mama belum tahu. Sampai asam lambungnya naik, gue. Iya sampai aku Tadi muntah. tadi kiranya papa nggak ganti kan udah we mulu saya bolak-balik. Mau ngomong apa gitu. Mau ngomong apa lagi? Iya soalnya kan apa namanya, kakak udah coba cairin suasana kan, ngobrol sama papa, dan waktu itu tuh lagi bola. Jadi mereka ngobrolin bola, tuh aku tetap kayak aduh deg-degan ya, kayak aku udah mikir ini mati nih gue hari ini, aku udah mikir kayak gitu Jadi kita kan. komunikasi tuh lewat WA tuh. Cepetan ngomong. Ini dia ketapanya gitu. Dia sebelah-sebelahan sama dia. Cepetan ngomong. Aduh tadi lu deg-degan. Yaudah kalau nggak kakak ke toilet dulu kamu ngomongnya. Udah sampai kayak gitu kan, terus aku kayak udahlah ngomong aja deh, kayak aku sampai dalam hati aku udah bilang digantung deh ini gue hidup aku udah mikir kayak gitu. Terus akhirnya aku ngomong lah ke papa, tapi aku nggak ngeliat mukanya, pokoknya aku duduk cuman kayak gitu, aku bilang papa mau ngomong, aku bilang gitu. Terus papa kayak iya mau ngomong apa, aku kayak aduh kayak aku nggak siap kan. Terus? Bentar sorry, kayak aku nggak siap kan buat ngomong. Kayak aku masih diem tuh, ya. Terus udah mual-mual karena asam lambung makin naik kan. Terus dari situ papa bilang apa mau ngomong apa. Jadi akhirnya aku senderan ke meja, tapi aku ngomong kayak ini. Aku udah pindahin mam, aku kayak gitu, kayak ngomongnya nggak jelas. Rendam. Gendeng. Tapi papa denger. Saking takutnya. Iya, tapi papa denger, papa kayak, hah apa? Tasya, Terus aku enggak, awalnya gini dulu, hah apa? Terus aku kayak, oh nggak denger, awalnya aku masih seneng kan.
enggak sayang, nggak bisa. Waduh, dia denger ternyata. Itu aku Itu udah Rian berarti panik di situ juga. Gitu. di situ. Dia Papa diam. selama dia ngomong sama papa dia sama sekali nggak mau lihat. Aku nggak ngeliat sama TV. sekali. Terus, Pokoknya terus kalau nggak ngeliat papanya? ke TV, ke meja, ke tangan, ke kaki, pokoknya nggak mau ngeliat lah. Terus dia bilang kan, enggak lah sayang, nggak bisa sayang. Terus pokoknya dia ngomong-ngomong segala macem. Aku udah sampai lupa tuh papa ngomong apa. Pokoknya tuh awalnya papa ya bawa mama lah ya. Karena kan mau gimana pun emang mama yang paling nantang banget kan. Apalagi sama kondisi mama sekarang juga lah gitu yang ada penyakit, dia tua juga kan. Terus juga pokoknya tuh selama papa ngomong aku diem, aku nangis, ngejar. Tapi tuh nangisnya aku karena papa ngomongin worst case apa yang terjadi sama mama nantinya Oke. mama tahu. Karena kan kayak waktu kakak aja masuk ke rumah sakit kan. Apalagi ya kalau aku ya amit-amit jangan sampai. Tapi papa udah mikirin hal itu. Terus aku nangisnya di situ. Terus tapi kayak aku nangisnya bukan, duh gue jadi nyesel pindah Islam tuh enggak. Kayak aku Iya. jadi mikirin kayak, ya iya lagi ntar mak gue gimana ya. Aku Iya, mikirin kayak gitu kan. Terus pokoknya ya papa ulang-ulang lah tuh selalu ngomongin tentang hal-hal itu ya. Makanya aku nonstop tuh nangisnya kan. Oh. Aku nonstop nangis. Itu kakaknya nggak ngediemin itu waktu nangis? Enggak. Cuma gini-gini doang. Apa namanya, jadinya setiap papa ngomong ada juru bicaranya, jadi dia yang ngomong. Akunya diem. Nyapu. Iya, akunya diem. Aku Dibayar diem berapa aja. nih? Ya pokoknya Terus papa marah sama kalian juga? enggak, papa nggak ada marah sama sekali. Jadi dia tuh karena dia nggak berani ngomong kan udah terus ya papa ngomongin selalu dia ngomongin masalah mama. Tapi ntar baik lagi lah masalah keyakinan pengimani. Oke. Papa ngomongin itu kan masalah kekristenannya walaupun emang dia nggak menguasai banget kita tahu. Dia ngomong gitu terus dia langsung dengan pedenya mualaf baru nih tapi langsung sombong gitu. Langsung dia Belagu ya. langsung udah mulai ajak-ajak debat. Widih. Pas hari itu juga. Iya itu juga. Jadi Terus aku yang pun tadi juga dia tiduran nggak kalau ngerti. tiduran di bawah, tiduran pas udah bapak ngomongin masalah Iya, pokoknya, kita tuh disalib, dosa kita udah diampuni sama Yesus di atas kayu salib. Mereka Islam tuh belum. Kenapa belum? Mereka harus berkorban setiap tahun. Idul Adha. Mau ngomong dah agak males sih. Cuma dia langsung berdiri, langsung duduk. Coba kamu ceritain. Kayak itu pokoknya aku juga nggak ngerti kenapa ya, kayak tiba-tiba aja. Jadi yang awal aku ngeringkuk pas papa udah ngomong tentang itu, aku kayak sambil udah gitu nyebelin aja aku sambil nge-pause pas aku mau ngomong. Terus aku bilang, tapi aku tetap nggak ngeliat papa. Iya. Aku tetap ngeliatnya ke TV. Aku bilang, "Pah, maaf, bagian itu aku mau ngomong." So kayak isotoy banget gue. Beneran itu kok. Kayak bukan Tasya ya. Itu aku mau ngomong. Terus Papa enggak? Hah? Iya. Apa? Gitu. iya, papa nanya karena apa mau ngomong apa. Terus aku bilang, iya yang tentang Yesus disalib buat menghapus dosa kita itu nggak ada sih Pak di Alkitab. Aku ngomong gitu. Terus aku kayak, kok gue sotoy banget ya. Baru sadar habis ngomong. Nah situ Bapak kayak bilang kan, iya kan yang Papa tahu kan kayak gitu. Terus yaudah aku jelasin tuh apa yang aku tahu, apa yang aku udah pelajarin selama ini kan. Aku jelasin. Terus Papa kayak bingung kali ya, nih anak kok tiba-tiba ngerti Alkitab. Padahal kan jarang buka Alkitab kan. Soalnya kayak semua ayat-ayat yang aku tahu tuh aku keluarin lah tuh semua ke Papa. Terus pokoknya kalau, kan aku gak ngeliat ekspresi Papa sama sekali kan. Yang ngeliat kan kakak. Gendut atau gimana ya? Jangan di sini Gendut ngomong. baru tahu. Jangan di sini ngomong. Oke. Iya kayak apa Penonton namanya, yang ngeliat kan kakak kan ekspresinya. Dan emang kakak tuh bilang, ya selama aku ngomong Papa tuh kayak Terheran-heran. heran, panik, kayak bingung kayak kok nih anak sambet apa nih bisa Tahu-tahu ngomong ngerti kayak gitu. gitu. Ya, Padahal pokoknya di tuh, gereja tidur ya. iya, makanya setiap Papa ngomong apapun, aku tuh pas langsung sangkal, aku kayak bilang enggak ini enggak kayak gini, ini kayak gini. Yang di Alkitab tuh gini. Pokoknya aku udah kasih tahu semua tuh. Itu pokoknya Papa ulang. Pantesan ditemuin pendeta. Nah, ditemuin pendetanya. Gara-gara dia juga. Gara-gara aku juga. Soalnya aku udah sebel kan. Papa udah ngomong macem-macem. Aku tetap duduk tegak sambil liat TV. Aku bilang, ya udah simpelnya gini aja deh Pak. Aku bilang gitu. Aku bilang kan, simpelnya gini aja deh. Papa mau aku balik ke Kristen lagi kan. Aku bilang gitu. Kalau Papa mau aku balik ke Kristen lagi, Papa cari ayat mana yang ngejelasin Yesus adalah Tuhan. Ya. Aku bilang karena yang aku tahu, yang aku baca dan yang aku dengar dari semua pendeta-pendeta itu semua gak ada yang bisa jawab. Karena yang di Alkitab itu cuma ada aku dan Allah
adalah satu. Aku dan Bapak adalah satu. Iya. Ya, terus. Nggak ada tuh dia nyebutin kalau dia tuh Tuhan sebelah aku, Ya. bla bla segala macam, itu nggak ada. Ya. Kalau papa nemuin, aku pindah Kristen lagi, aku bilang gitu. Widih. Mentang nonton Zakir Naik. Zakir Naik. Iya. Jadi ngikutin. Dia kan kalau dokter Zakir Naik selalu ngomong gitu kan. Iya. Ya. Diikutin kok. Dokter Saya Zakir ngajarin. Naik ya. Keluar sendiri tuh dari mulutnya. Waduh, ini ntar harus gue ceritain ke dokter Zakir Naik. Ada ikut-ikutan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali saya sekarang lagi nyoba-nyobain sarung yang keren. Sarung ini keren. Sarung ini harganya terjangkau tapi enak banget dipakainya ya. Kalau kata orang Jawa silir, itu adem gitu ya. Sarung ini adalah sarung dari produksi BH Estek yang tipenya adalah tipe Atlas. Nah, ini sarung-sarung dari BH Estek, banyak tipenya, banyak modelnya, banyak motifnya. Harganya terjangkau dan wah mantap dipakainya. Yang saya pakai ini adalah yang sarung Atlas favorit. Nah, ya ini dia isinya. Motifnya banyak, ya warnanya banyak, harga terjangkau dan enak bener dipakainya. Nah, sekarang BH Estek waduh, punya program yang keren sama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Apa itu? Programnya adalah program wakaf sarung. Wakaf kok sarung? Nah, buat teman-teman yang ingin mewakafkan sarung ya, bisa mengirimkan ke kita di YPM At-Tauhid Penjualan dengan nomor rekening BSI nomornya 11888888 ya, atas nama YPM At-Tauhid Penjualan. Saya ulang, BSI nomor 118888888182 atas nama YPM At-Tauhid Penjualan. Setiap wakaf yang masuk ke rekening di YPM At-Tauhid akan kita belikan sarung ke BH Estek, kemudian akan kita sebarkan ke masjid-masjid yang membutuhkan sarung supaya kaum muslimin yang sholat di masjid tersebut bisa pakai sarung, bisa bermanfaat buat kaum muslimin yang sholat di masjid-masjid, juga bisa menjadi amal jariah buat teman-teman ya. Keren kan programnya kan? Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.